Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Kutrinada dengan RP 133 dan teman saya Afisya Naswa Sabita. Jadi kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait project game dalam Snack Leader dan Maze ini. Pertama-tama, dalam Snake Leader, saya ingin menjelaskan terkait secara keseluruhan alur permainan. Jadi, alur permainan ini dimulai ketika game dijalankan melalui kelas utama yang menyiapkan dan menampilkan jendela utama dalam game. Jadi, pemain pertama disambut oleh layar pemilihan tema di mana mereka juga menentukan dunia petualangan yang akan digunakan, seperti luar angkasa atau bawah laut. Nah, pilihan tema ini kemudian akan mempengaruhi tampilan visual sepanjang mereka bermain. Setelah tema setelah tema dipilih, pemain juga diarahkan ke layar setup untuk menentukan jumlah pemain, nama masing-masing pemain, warna karakter, serta musik latar yang akan mengiringi pada permainan. Selanjutnya, pada tahap ini juga sistem melakukan validasi supaya tidak terjadi konflik data atau pada saat game sudah dijalankan dengan menampilkan papan permainan lengkap serta musik latar belakang dan elemen visual yang mendukung. Selanjutnya, saat permainan berlangsung, pemain juga bermain secara bergiliran yang dimana setiap giliran dimulai dengan melempar dedu yang menghasilkan jumlah langkah serta arah pergerakan secara acak. Pemain kemudian digerakkan langkah demi langkah di atas papan, bukan langsung berpindah begitu saja, tetapi terlihat animasi saat player tersebut pindah. Lalu, ketika pemain mendarat di sebuah peta, poin akan ditambahkan dan efek khusus dapat terjadi seperti berpindah ke not lain atau mendapatkan keuntungan tertentu selama permainan. Sistem juga terus memperbarui tampilan, mencatat riwayat langkah, memutar efek suara, dan menampilkan informasi serta skor di layar. Nah, permainan berakhir ketika salah satu pemain mencapai not terakhir, yaitu mencapai not 64. Kemudian, sistem juga menampilkan hasil kemenangan, memperbarui data, dan mengembalikan pemain ke menu awal untuk memulai permainan baru. Oke, itu selanjutnya untuk audio manager mungkin bisa dijelaskan oleh Afisya. Oke, jadi untuk Audio Manager sendiri berfungsi sebagai pengelola suara dalam aplikasi atau game Java, khususnya untuk background musik dan sound effect. Dan kelas ini tuh menyimpan objek klip untuk musik latar serta variable volume level sebagai pengatur volume global dalam bentuk presentase. Dan metode play background musik digunakan untuk memutar musik latar berdasarkan pilihan sound choice dengan cara menghentikan musik sebelumnya, setelah itu dia memuat file audio, lalu memutarnya secara berulang atau looping. Sementara itu, metode play SFX atau sound effect digunakan untuk memutar efek suara satu kali, misalnya saat terjadi aksi tertentu, dan ini tuh tanpa mengganggu musik latar yang sedang berjalan. Nah, selain pemutaran suara, kelas ini tuh juga mengatur kontrol volume dan penghentian audio. Nah, metode stop background music menghentikan dan menutup musik latar agar tidak menumpuk resource. Sedangkan set volume dan get volume digunakan untuk mengubah serta membaca nilai volume saat ini. Pengaturan volume dilakukan oleh metode apply volume yang mengonversi nilai volume dari persen ke desibel menggunakan perhitungan logaritmik agar sesuai dengan sistem audio Java. Dengan demikian, Audio Manager ini berperan sebagai pusat kontrol audio yang rapi, terstruktur, dan mudah digunakan di bagian lain program. Oke, selanjutnya boleh ke kelas Deco Object. Nah, jadi di Deco Object ini intinya itu dipakai sebagai hiasan latar agar tampilan game ini tidak terlihat kosong atau kaku. Nah, setiap objek dekorasi ini punya posisi, ukuran, kecepatan gerak, warna, dan jenis bentuk yang diacak. Jadi, bintangnya atau benda langit atau objek hias lainnya itu terlihat berbeda-beda. Jadi saat objek dibuat atau diulang dari awal, posisinya itu muncul acak di layar. Ukurannya itu berbeda-beda dan warnanya menyesuaikan tema game, misalnya luar angkasa atau under the sea. Nah, saat game berjalan, objek ini bergerak pelan ke bawah terus. Nah, kalau sudah keluar dari layar, objeknya muncul lagi dari atas dengan posisi baru. Jadi kesannya latar belakangnya itu hidup dan terus bergerak. Nah, bagian render dipakai untuk menggambar bentuknya ke layar. Bisa berupa titik kecil seperti bintang, bentuk sederhana, atau bentuk khusus tergantung tema dan tipe objeknya. Jadi, intinya kelas ini tuh hanya fokus dengan efek visual agar game ini terasa lebih rame dan hidup, bukan untuk gameplay utamanya. Lalu boleh pindah ke kelas Game Dice. Nah,
Di game dice ini tuh dipakai untuk dadu dalam game. Jadi setiap kali metode roll dipanggil, dadu akan menghasilkan angka acak 1 sampai 6 sama seperti dadu asli. Dan selain angka, dadu ini juga menentukan arah gerak yaitu maju atau tidak. Dengan peluang 70% untuk bergerak maju dan 30% untuk arah sebaliknya yaitu mundur. Jadi hasil lemparan dadu ini bukan cuma soal angka, tapi juga efek arah. Nah, nilai hasil lemparan ini disimpan di variable value, sedangkan arah disimpan di is forward. Nah, dua metode terakhir, get value dan is forward ini dipakai untuk mengambil hasil dadu tersebut di bagian game lain, misalnya untuk menentukan berapa langkah karakter bergerak dan apakah langkahnya itu maju ataukah mundur. Nah, jadi intinya kelas game dice ini tuh mengatur logika dadu yang punya efek lebih dinamis daripada dadu biasa. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sabrina. Oke, di sini selanjutnya ada terkait dari game panel. Nah, jadi game panel ini bisa dibilang mungkin sebagai jantung utama dalam game ini. Karena semua yang berhubungan dengan permainan mulai dari papan, terus juga pemain, giliran dadu, terus suara, animasi, sampai ketampilan layar, itu semuanya dikendalikan dalam kelas game panel ini. Nah, selanjutnya game panel dibuat, game juga langsung disiapkan seperti papan berisi 64 note, terus dibuat jalur khusus seperti wormhole, terus juga dekorasi latarnya dibikin bintang ataupun objek visual lainnya. Nah, selanjutnya alur mainnya itu juga diatur di sini saat pemain mengklik area dadu, lalu juga angka dan arah maju mundur diacak, lalu pemain digerakkan, terus langkah demi langkah juga di sini. Selanjutnya, saat game panel ini juga benar-benar fokus bikin gamenya tuh kelihatan estetik menurut saya, karena background gambarnya itu bisa dinamis sesuai dengan dekorasi dan eh, yang saya bikin itu background itu kayak bisa bergerak gitu. Nah, selanjutnya node di gambar ini juga sebagai lingkaran dengan efek glow yang dimana angka not, terus poin, ataupun tanda khusus untuk lipatan tertentu. Terus juga ada label start dan finish, yang dimana start itu ada di samping angka satu dan finish itu ada di samping angka 64, nanti saya juga akan menampilkan. Selanjutnya juga ada mission log yang dimana akan menampilkan riwayat langkah terbaru dari pemain. Terus juga ada pemain yang mencapai not akhir itu nanti akan menampilkan pop-up kemenangan. Nah, selanjutnya mungkin ada kode game team. Nah, di sini nanti ada tampilan itu ada outer space sama Bennett the Sea. Nah, selanjutnya ada ke mainframe. Oke, untuk di mainframe ini jadi jendela utama juga menurut saya dalam aplikasi game ini karena eh, kelas ini tuh mewarisi dari Gframe yang fungsinya tuh mengatur ukuran dari window, terus juga dari judul gamenya, terus posisi di layarnya itu bagaimana dan bagaimana panel-panel lain seperti menu, terus setup dan gameplaynya itu ditampilkan. Nah, di sini juga disimpan dalam eh, seperti kayak skor yang tertinggi, walaupun ada pemain yang pindah layar ataupun memulai game baru. Selain itu, mainframe juga bertugas mengatur perpindahan layar. Nah, saat game dijalankan, frame ini pertama kali menampilkan layar pemilihan tema lewat show time selection. Jadi, singkatnya, mainframe itu adalah pengontrol utama yang dimana tampilan dan alur antar layar itu sekaligus pusat manajemen audio juga di dalam seluruh game Snack Leader ini. Selanjutnya ada di player. Nah, untuk player sendiri, di mana ini merupakan representasi dalam permainan di dalam games ini. Di dalamnya pasti disimpan juga informasi penting seperti nama pemain, lalu juga ada posisi saat di papan, terus total poin yang sudah dikumpulkan, terus juga supaya membedakan antar tim, ya antar pemain, yaitu ada warna khusus. Selanjutnya, saat pemain dibuat, posisinya juga otomatis dimulai dari not 1, poinnya masih 0, dan posisi awalnya itu juga mengatur riwayat pergerakan permainan itu lewat stack. Nah, riwayat ini dipakai supaya pemain itu bisa mundur kalau misalkan kena efek tertentu, misalnya dari mengarah ke belakang. Nah, setiap kali pemain juga maju, itu posisinya disimpan dengan pulse move. Jadi, singkatnya, player ini juga objek yang menyimpan status, skor, ataupun jejak pemain dalam permainan itu berlangsung. Selanjutnya, itu ada dalam setup panel, yang dimana setup panel ini ada layar persiapan sebelum game ini dimulai. Jadi, menurut saya sendiri, disinilah
pemain mengatur semuanya, mau berapa orang yang main, terus nama tiap pemain, warna karakter, terus juga memilih tema gamenya. Nah, tampilan itu menyesuaikan tema, kalau warna gelap tuh untuk outer space, dan kalau warna terang itu untuk yang barat the sea. Yang dimana panelnya juga otomatis menampilkan, terus juga ataupun menyembunyikan kolom input sesuai jumlah yang dipilih biar rapi dan tidak membingungkan. Nah, setiap pemain juga bisa mengisi warna, jadi mudah dibedakan secara visual. Nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana tampilannya. Selanjutnya, menurut saya sendiri, intinya itu setup panel seperti gerbang awal game, yang dimana tempat konfigurasi pemain, lalu juga penghubung dari menu ke gameplay utama. Oke, selanjutnya di sini ada Snake Ladder Galaxy. Nah, di sini adalah titik awal yang dimana dari seluruh game. Di sinilah program pertama kali dijalankan oleh Java. Nah, di sini juga di dalamnya pasti objek mainframe itu dibuat dan ditampilkan, dan di sini juga alur game dimulai dari muncul menu, lanjut ke setup, lalu masuk ke gameplay. Selanjutnya ada kode time selection panel. Oke. Nah, di sini adalah layar awal game, yang mana untuk memilih tema petualangan. Jadi saat game pertama saya, oke, Fisya, sebelumnya apakah ini terlihat? Oke, nah di sini ada dua pilihan. Nah, mungkin bisa klik misalkan mau yang outer space. Jadi ini lebih ke tema angkasa. Yang di sini ada pilihan mau dua, tiga, ataupun empat, ataupun lima pemain. Nah, oke. Selanjutnya ini ada theme satu, misalkan lagu gitu ya. Atau misalkan kita nggak mau lagu juga nggak apa-apa. Untuk nama juga kita bisa ubah Sabrina dengan Avisha. Selanjutnya di sini kita juga bisa memilih warna saat bermain, misalkan purple dengan orange. Oke, kita klik start mission. Dan ini di sini kita bisa kontrol juga terkait volumenya dari 0 sampai 100. Oke, lalu selanjutnya saat Dadu dimainkan juga ada suaranya. Dan di sini saat orang yang jalan itu akan muncul terkait terus Sabrina, terus juga ada notes dan poin yang sudah didapatkan. Dan di sini juga ada setiap langkahnya, misalkan dia maju ataupun mundur. Dan di sini juga sudah ada backgroundnya, ada juga shortcut pad, terus juga ada kelipatan 5 yang dimana ditandai dengan bintang. Lalu juga ada background. Oke, jadi sudah sesuai yang sudah sesuai perintah yang di kelas. Oke, mungkin segitu saja. Dari sini juga startnya bisa dimulai dari angka 1 dan nanti finishnya di 64. Nah, segitu saja pemaparan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.